Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pasukan Garda Revolusi Iran atau IRGC ini menggelar latihan perang untuk mempersiapkan diri jika AS kembali melakukan serangan. Latihan ini digelar selama 5 hari di wilayah Teheran. Sejak 28 Februari, konflik antara Amerika Serikat dan Iran masih terus berlangsung selama 11 pekan. Kedua belah pihak telah berupaya mencapai kesepakatan damai, mulai dari bernegosiasi di Pakistan yang berakhir gagal, pengajuan proposal damai, hingga bersafari politik ke berbagai negara, namun perdamaian masih belum kunjung tercapai. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan, salah satu penghambat kesepakatan yakni tidak adanya rasa kepercayaan Iran terhadap Amerika Serikat. We have no trust to Americans. This is a fact. And this is the main obstacle in the way of any diplomatic effort. I think all of you know that we have every reason not to trust Americans, while they have no reason not to trust us. So the most important issue right now is the question of trust. We cannot trust Americans at all. So everything should be exact. Everything should be defined very clearly before we can conclude a deal. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump berkunjung ke Beijing untuk bertemu Presiden China Xi Jinping. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan bahwa dalam kunjungan tersebut Trump berencana untuk menekan China untuk membantu Amerika Serikat dalam masalah Iran. We've made the argument to the Chinese, and I hope it's compelling, and they'll have a chance to do something about it at the United Nations later this week when there's a resolution just condemning Iran on what they're doing with the Straits. Look, there's three things. The Chinese have ships stuck in the Persian Gulf. Because setting up a system that says we're going to let certain ships through but others not, it's easier said than done. So it's in their interest to resolve this. We hope to convince them to play a more active role in getting Iran to walk away from what they're doing now and trying to do now in the Persian Gulf. Diketahui Presiden Trump telah berpulang dari Beijing kembali ke Washington DC AS pada hari Jumat. Dan hingga kini masih belum ada kesepakatan damai dari Amerika Serikat dan Iran terkait perang Timur Tengah. Pemirsa, sebelumnya Amerika Serikat hentikan operasi 2 militer, yakni Epic Fury dan juga Project Freedom. Epic Fury ini dihentikan karena diklaim capai target, sementara Project Freedom atau pembebasan kapal di Hormuz dihentikan sementara. Pasukan Garda Revolusi Iran menggelar latihan perang untuk mempersiapkan diri jika Amerika Serikat kembali melakukan serangan. Latihan pasukan militer Iran digelar selama 5 hari di wilayah Teheran. Pada latihan ini, pasukan Garda Revolusi Iran juga melakukan latihan serangan drone terhadap sasaran helikopter milik Amerika Serikat. Selain itu, pasukan militer Iran juga melakukan latihan pertahanan di darat untuk mencegah musuh yang akan mencoba memasuki wilayah Iran. Sementara itu, pemirsa, Arab Saudi mengecam tindakan provokatif yang dilakukan oleh pejabat pendudukan Israel di Masjid Al-Aqsa. Selain menari-nari di situs suci, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir ini pada pemukim Israel juga mengibarkan bendera Israel. Pemerintah Arab Saudi mengecam tindakan provokatif yang dilakukan oleh pejabat pendudukan Israel. Sudah berulang kali Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Kecaman tersebut disampaikan melalui akun resmi media sosial X Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi mengecam apa yang disebut sebagai tindakan provokatif berulang di Masjid Al-Aqsa. Diketahui aksi provokatif tersebut seringkali dilakukan dengan kelompok pemukim ilegal di bawah perlindungan kepolisian Israel. Berulang kali Ben-Gvir mengklaim kompleks Al-Aqsa sebagai tempat beribadah kaum Yahudi. Tindakan ini seringkali mengundang kecaman dunia internasional, baik dari Palestina, Yordania, dan komunitas internasional.
Pemirsa, setelah 2 kali menepi akibat cuaca buruk di Laut Mediterania, pelayaran kapal kemanusiaan Global Support Flotilla kini kembali berlanjut dan mulai mendekati zona kuning. Perjalanan kapal kemanusiaan Global Support Flotilla terus berlanjut menuju jalur Gaza. Sebelumnya, kapal sempat 2 kali menepi karena gelombang tinggi dan angin kencang di Laut Mediterania. Di tengah perjalanan, para relawan ini juga dihadapkan dengan ancaman pencegahan dari pasukan laut Israel. Beberapa media Israel menyebut Angkatan Laut Israel telah bersiap menghalau kapal-kapal bantuan tersebut. Meski demikian, tetap melanjutkan misi kemanusiaan untuk membawa bantuan bagi warga Gaza. Setelah 2 kali menepi akibat tingginya ombak, kapal Global Support Flotilla terus bekerja keras melintasi lautan Mediterania. Perjalanan pelayaran kapal-kapal kemanusiaan Global Support Flotilla ini kembali berlanjut dan mulai mendekati zona kuning. Bayang-bayang intercept pasukan Zionis Israel terus menghantui tim relawan kemanusiaan Global Support Flotilla dalam membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Bahkan dalam sebuah berita di salah satu media Israel menyatakan bahwa pasukan laut Israel telah mempersiapkan diri untuk menghalau pelayaran kapal-kapal kemanusiaan. Namun ancaman tersebut tidak menggetarkan semangat para aktivis melalui jalur laut untuk mendobrak blokade Zionis Israel dalam membawa bantuan kemanusiaan. Setelah 2 kali kami terhenti akibat gelombang laut disertai angin yang cukup kuat, kini kami mulai berlayar kembali dan diperkirakan dalam 24 jam ke depan kami akan memasuki zona kuning, di mana pada pelayaran tahun lalu di lokasi itulah kami diculik oleh pasukan Zionis Israel. Harapan kami tidak ada lagi penghadangan yang dilakukan pasukan Zionis Israel, sebab misi kami adalah misi kemanusiaan tanpa kekerasan. Kami hanya membawa sejumlah bantuan kemanusiaan. Lebih dari 500 peserta dari 70 negara yang terlibat, sebanyak 9 diantaranya merupakan warga negara Indonesia yang ikut ambil bagian dalam misi ini. Pemirsa, para pengungsi Gaza mengolah logam bekas menjadi pot bibit tanaman untuk bertahan hidup. Mereka ini berkebun agar memperoleh pendapatan alternatif dalam menghadapi kondisi hidup yang sulit. Warga pengungsi dari Rafah di bagian selatan jalur Gaza telah mengubah kaleng logam kosong menjadi pot bibit tanaman. Mereka berkebun sebagai sumber pendapatan alternatif dalam menghadapi kondisi hidup yang sulit. Rekaman yang diambil pada hari Kamis menunjukkan sebuah pembibitan kecil di daerah Al-Mawasi. Mereka harus mengumpulkan kaleng logam bekas dari tempat sampah dan menggunakannya kembali untuk pertanian. Kemudian mengisi wadah logam dengan kompos dan tanah sebelum menanam dan menyiram bibit. Proyek berkebun tersebut dimulai setelah mereka kehilangan lahan pertanian dan mengungsi ke Khan Yunis tanpa sumber pendapatan yang tersisa. فيش بكاية كنا نجيب البكاية من بيت لاهية نجيب البكاية تعود زراعة النعناع وما فيش مقطع من البكاية بدأنا نجيبها جبنا قصة العلب هذه أجت لنا مشروعات العلب زراعة العلب بدأنا نلم من التكيات العلب ونزرعهن ونعبيهن سماق ونزرع فيهن نعنع ورود وبتنجان وفلفل وشغلات. Inisiatif tersebut juga menciptakan peluang kerja bagi para pemuda. Mereka membeli bibit dan pot dari pembibitan untuk menjualnya kepada warga dengan harga terjangkau. Sebelumnya, Amerika Serikat hentikan operasi 2 militer yakni Epic Fury dan juga Project Freedom. Epic Fury dihentikan karena diklaim capai target, sementara Project Freedom atau pembebasan kapal di Selat Hormuz ini dihentikan sementara. Amerika Serikat resmi hentikan operasi tempur Epic Fury di Iran pada 5 Mei 2026. Menurut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, operasi militer tersebut dihentikan karena tujuan utama operasi tersebut telah selesai. Well, that's one of the topics that needs to be discussed. I don't know about. I think you're linking it. The operation is over,
Epic Fury, as the President notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as a negotiation is concerned, I think the President's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere that they still have access to if they ever wanted to dig it out. That has to be addressed, and that's being addressed in the negotiation. I'm not going to go further on what progress has been made on that topic because I don't want to endanger the negotiations, but suffice it to say that the President and this entire team is aware of the centrality of that question, and that will have to be addressed one way or the other. Operasi Epic Fury merupakan operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran yang diluncurkan pada 28 Februari 2026. Menteri Perang Pete Hegseth saat itu mengatakan misi Epic Fury menghancurkan rudal ofensif Iran, Angkatan Laut Iran, serta infrastruktur keamanan lain dan dipastikan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Pete Hegseth juga nyatakan operasi Epic Fury dilakukan atas permintaan dan untuk membela Israel selaku sekutu dekat Amerika Serikat. Sementara itu baru 2 hari digelar, Amerika hentikan sementara operasi Project Freedom, pembebasan kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz pada 6 Mei lalu. Penghentian sementara berdasarkan permintaan Pakistan dan beberapa negara lain untuk memberi ruang bagi upaya penyelesaian kesepakatan damai dengan Iran. Meski operasi pembebasan Project Freedom terhadap kapal yang terjebak di Selat Hormuz ditangguhkan sementara, namun Amerika Serikat tidak akan membuka blokade dari Hormuz. Padahal sebelumnya, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth memberi sinyal kesiapan penuh militer Amerika dan menyebut telah membangun kubah di atas Selat Hormuz. Pemirsa, pasukan Garda Revolusi Iran menggelar latihan perang untuk mempersiapkan diri jika AS ini kembali melakukan serangan. Latihan ini digelar selama 5 hari di wilayah Teheran. Pasukan Garda Revolusi Iran menggelar latihan perang untuk mempersiapkan diri jika Amerika Serikat kembali melakukan serangan. Latihan pasukan militer Iran digelar selama 5 hari di wilayah Teheran. Pada latihan ini, pasukan Garda Revolusi Iran juga melakukan latihan serangan drone terhadap sasaran helikopter milik Amerika Serikat. Selain itu, pasukan militer Iran juga melakukan latihan pertahanan di darat untuk mencegah musuh yang akan mencoba memasuki wilayah Iran. Ya pemirsa, Breaking News akan segera kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Breaking News pemirsa, ribuan tentara Amerika Serikat yang bertugas di wilayah konflik kembali ke Amerika Serikat. Kepulangan ini terjadi setelah Amerika Serikat menghentikan operasi Epic Fury. Congratulations from both my wife Jenny and I standing here on this ship in Norfolk, welcoming you back to America. Suasana haru dan bahagia menyelimuti pelabuhan Norfolk saat kapal perang USS Winston A. Churchill merapat membawa pulang para prajurit Amerika Serikat. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menyambut langsung lebih dari 4.500 tentara yang telah menyelesaikan misi negara. Para prajurit yang kembali ke Amerika Serikat ini adalah bagian dari kelompok tempur kapal induk USS Gerald R. Ford yang menjalani penugasan selama hampir 1 tahun di wilayah konflik. Selama penugasan, kapal induk terbesar dunia ini membawa jet tempur, kapal perang, dan ribuan personel untuk menunjukkan kekuatan militer. Sebelumnya Amerika Serikat resmi akhiri operasi tempur Epic Fury di Iran pada 5 Mei 2026. Menurut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, operasi militer tersebut dihentikan karena tujuan utama operasi tersebut telah selesai. Well, that's one of the topics that needs to be discussed. I don't know about, I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the President notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as a negotiation is concerned, I think the President's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere that they still have access to if they ever wanted to dig it out. That has to be addressed, and that's being addressed in the negotiation. I'm not going to go further on what progress has been made on that topic because I don't want to endanger the negotiations, but suffice it to say that the President and this entire team is aware of the centrality of that question, and that will have to be addressed one way or the other.
Dengan kepulangan sejumlah pasukan Amerika Serikat, apakah ini akhir perang atau hanya jeda sebelum babak selanjutnya, mengingat dinamika konflik yang belum sepenuhnya usai? Pemirsa, kapal induk terbesar Amerika Serikat USS Gerald R. Ford ini kembali di pangkalan di Norfolk, Virginia, Amerika Serikat. Kapal kembali setelah penugasan di berbagai kawasan konflik termasuk operasi Epic Fury di Timur Tengah. Penugasan kapal induk Gerald Ford ini merupakan rekor penugasan terlama, total 326 hari. Kapal induk ini bertugas bersama 4.500 prajurit. Menteri Perang Pete Hegseth ini menyambut kepulangan kelompok tempur induk Gerald R. Ford. Dalam kelompok ini juga termasuk sejumlah kapal perusak yang diklaim sukses dalam misi di Iran. Dari kapal ini pula jet-jet tempur dikirim dalam sejumlah gelombang serangan ke Iran. Sementara itu, berdasarkan pantauan radar penerbangan selama beberapa jam terakhir, puluhan pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat meninggalkan kawasan Timur Tengah. Pesawat-pesawat ini akan kembali ke pangkalan militer, namun belum diketahui lokasi pangkalan militer mana yang dituju. Dalam radar terlihat puluhan pesawat mengarah ke utara. Pemirsa, Iran menyatakan siap membantu memulihkan stabilitas jalur energi dunia. Namun, Teheran menegaskan hal tersebut bisa terjadi jika eskalasi militer dihentikan dan blokade maritim dicabut. Televisi pemerintah Iran menayangkan rekaman sejumlah kapal dan tanker yang tertahan di Selat Hormuz. Meski begitu, rekaman tersebut belum dapat dipastikan waktu dan lokasinya secara independen. Duta Besar Iran untuk PBB menyebut Iran siap membantu memulihkan keamanan dan lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Namun Iran menegaskan hal itu hanya bisa terjadi jika serangan militer dan blokade laut dihentikan. Amerika Serikat kembali melontarkan peringatan bernada ancaman kepada Iran. Iran diminta segera bergerak cepat atau tidak akan ada yang tersisa dari Iran. Ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Iran disampaikan di akun media sosialnya pada hari Minggu kemarin. Amerika meminta Iran agar segera bergerak cepat atau tidak akan ada yang tersisa dari Iran. Amerika menegaskan waktu sangat penting. Ancaman ini dilontarkan saat Presiden Amerika dijadwalkan berbicara dengan Perdana Menteri Israel. Sebelumnya, Amerika juga memperingatkan bahwa awal pekan ini gencatan senjata berada dalam kondisi kritis. Sementara itu, media Iran melaporkan bahwa Amerika gagal memberi konsesi konkret apapun dalam tanggapan terhadap proposal terbaru Iran untuk mengakhiri konflik. Kurangnya kompromi dari Amerika bisa menimbulkan kebuntuan negosiasi.